Halo semuanya, apa kabar? Saya Yudi Yahya, peserta Latsar CPNS Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, bekerja sama dengan PPSDM KUB TKE Kementerian SDM tahun 2026, Angkatan 6, Kelompok 2. Tidak terasa, kita sudah masuk ke akhir agenda 1, dan hari ini agenda kita adalah asinkronus. Setelah sebelumnya kita berdiskusi seru di sesi sinkronus. Jujur aja, materi pada agenda 1 ini benar-benar fondasi buat kita sebagai calon pelayan publik. Di video ini, saya mau sedikit cerita tentang apa saja sih yang kita pelajari dan gimana proses serunya sejauh ini. Oh iya, fasilitator kami pada agenda ini adalah shout out ke Bapak Aperta Lady Alam. Oke, sebelum masuk ke pembahasan utama, yang masuk banget ke saya adalah beliau menekankan pentingnya melakukan dokumentasi terhadap apa saja yang kita kerjakan. Jangan sampai seperti teknologi Indonesia di masa lalu. Contohnya keris yang mengandung logam yang sangat murni dan pembuatan kapal pinisi yang sebenarnya merupakan teknologi yang sangat canggih pada masanya, namun tidak terdokumentasi panduan atau langkah-langkah pembuatannya dengan baik. Oke, baik, kita mulai. Untuk materi pertama ya adalah wawasan kebangsaan. Jadi secara sederhana ini adalah cara pandang kita sebagai bangsa Indonesia dalam mengelola kehidupan bernegara. Yang paling nempel di pikiran saya adalah 4 konsensus dasar kita, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ini bukan cuma sekedar hafalan, tapi peduli sama lingkungan, kemudian peka terhadap ancaman. Nah, itu juga merupakan bagian dari bela negara. Ada 5 nilai dasar yang kita pelajari. Yang pertama adalah cinta tanah air. Yang kedua adalah sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila, rela berkorban, dan tentu saja punya kemampuan awal bela negara. Nah, masuk ke bagian yang paling menantang buat saya, yaitu analisis isu kontemporer. Nah, ini materi kedua. Di sini kita diajarkan untuk tidak hanya melihat masalah dari permukaan saja. Nah, kita bisa tarik ya sampai ke akar permasalahan. Isu itu ternyata ada tipenya. Ada yang lagi hangat yang disebut current issue, ada yang baru muncul yang disebut emerging issue, dan ada yang bakalan terjadi di masa depan yang disebut potential issue. Bapak Aperta menyatakan salah satu isu yang akan dan potensial terjadi di Indonesia adalah isu ancaman depopulasi, yakni penurunan jumlah penduduk secara terus-menerus di suatu wilayah akibat angka kematian yang lebih tinggi dan angka kelahiran yang lebih rendah, yang menyebabkan kepadatan penduduk menurun. Nah, padahal penduduk atau rakyat ini merupakan syarat utama berdirinya suatu bangsa. Ya, bisa dilihat ya sekarang trennya di negara-negara maju, angka pernikahan menurun, angka jumlah anak juga menurun, dan mungkin saja akan terjadi di Indonesia. Baik, balik lagi ke materi. Kami dibekali alat tempur untuk menganalisis suatu isu. Nah, kemarin kita sempat bahas teknik tapisan, yakni APKL, yang merupakan singkatan dari aktual, problematik, kekhalayakan, dan kelayakan. Dan teknik tapisan lain yakni USG, yang merupakan singkatan dari urgency, yakni seberapa mendesak, seriousness, seberapa serius dampaknya, dan growth,
seberapa cepat dia memburuk kalau didiamkan. Lalu ada teknik keren seperti fishbone diagram yang digunakan untuk mencari akar masalah yang bisa kita lihat dari sisi man atau manusia, material ya, method atau metode, mesin, sampai ke environment atau lingkungan. Nah, ini benar-benar berguna banget buat kita nanti di instansi kita supaya kalau ada masalah, solusinya tepat sasaran. Nah, untuk mendalaminya kami diberi tugas untuk mencari akar masalah suatu isu di kampus asal kami. Nah, saya mengangkat judul ini. Nah, Pak Aperta banyak sekali memberikan masukan yang membangun kepada kami perihal isu yang kami angkat dan metode yang kami gunakan. Terima kasih Pak Aperta. Nah, yang terakhir kita belajar soal kesiapsiagaan bela negara. Ternyata bela negara itu bukan cuma soal fisik atau angkat senjata saja. Secara fisik kita harus punya kesiapsiagaan jasmani supaya kita bisa kerja efisien tanpa lelah berlebihan. Tapi yang tidak kalah penting adalah kesiapsiagaan mental dan rohani, yaitu kemampuan mengelola emosi dan menyesuaikan diri dengan tekanan pekerjaan. Apalagi seorang dosen ya, yang pekerjaannya tidak hanya selesai ketika di kampus, tapi akan berlanjut di rumah ya. Pengabdian itu namanya. Selain itu, etika, moral, dan kearifan lokal juga menjadi bagian penting dari kesiapan kita. Intinya, sehat jiwa dan raga adalah modal utama kita melayani masyarakat. Dan ternyata ini saya baru tahu bahwa jika kita bersuara di media sosial ketika ada kekayaan bangsa Indonesia seperti tarian, kain, budaya yang diklaim oleh bangsa lain, nah itu sudah termasuk bentuk aksi bela negara dari seorang sipil seperti kita, gitu teman-teman. Selama proses sinkronus lewat Zoom kemarin, diskusi sama teman-teman sekelompok benar-benar membuka mata kami kalau tantangan bangsa ini besar. Tapi kita punya alat untuk menghadapinya. Dan di sesi asinkronus, kami belajar bagaimana cara berkoordinasi, kemudian bekerja sama dan manajemen waktu yang baik agar semua agenda dapat terlaksana dan tugas dapat dikumpulkan semua. Nah, melalui sesi ini kami juga menyusun rencana aksi yang aplikatif untuk instansi nanti. Nah, ini rencana aksi yang saya buat. Oke. Itu tadi sedikit cerita saya tentang agenda 1. Capek sedikit wajar, yang penting semangatnya tetap membara. Sampai ketemu di jurnal berikutnya. Merdeka!